Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah pemuda ke-11 yang akan kita diskusikan bersama-sama? Tunggu saja pada video-video berikutnya. Pemuda ke-8. Pemuda ke-8 yang akan kita diskusikan bersama-sama pada hari ini adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah seorang sekretaris dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut juga sebagai seorang pencatat wahyu, muda dan cerdas. Nama lengkapnya adalah Zaid bin Sabit bin Dahak. Nah, Zaid bin Sabit ini ketika dewasanya memiliki kunyah itu Abu Sa'id dan juga Abu Kharizah. Abu Sa'id dan juga Abu Kharizah. Ayahnya adalah uh, Sabit bin Dahak. Ayahnya ini wafat ataupun tewas pada saat perang Bu'ats. Di saat itu Zaid bin Sabit masih berusia 6 tahun. Karena Zaid bin Sabit sendiri teman-teman lahir pada tahun ke-11 Hijriyah. Nah, jadi ayahnya itu wafat pada saat perang Bu'ats. Dan saat itu Zaid bin Sabit ini berusia 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Zaid bin Sabit dilahirkan oleh ibundanya yaitu Nawar binti Malik. Nah, itulah ayah dan ibunda dari Zaid bin Sabit. Sosok Zaid bin Sabit ini adalah sosok anak muda yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW dan terus andil dalam setiap peperangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadinya perang Badar, Zaid bin Sabit ini masih berusia kurang dari ataupun 13 tahun. Nah, di saat itu Zaid bin Sabit meminta kepada Rasulullah agar diizinkan ikut dalam perang Badar. Namun karena pada saat itu Rasulullah melihat Zaid bin Sabit ini masih muda, sehingga Rasulullah tidak mengizinkannya untuk ikut dalam perang Badar. Namun berbeda ceritanya ketika dalam perang Uhud. Di saat perang Uhud, Zaid bin Sabit ini diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikutinya. Saat itu masih berusia sekitaran 14 tahunan. Namun posisi yang diisi oleh Zaid bin Sabit pada saat itu adalah bukan posisi yang sulit-sulit. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid bin Sabit itu salah satunya untuk melihat siapa saja pasukan-pasukan yang gugur. Saat itu Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mencari Sa'id bin Rabi untuk menanyakan bagaimana kondisinya. Kemudian Zaid bin Sabit pun mencari Sa'id bin Rabi ini. Namun kondisi Sa'id bin Rabi memang cukup mengenaskan, terkena tikaman tombak, sabetan pedang, juga terkena anak panah seperti itu. Kemudian Zaid bin Sabit menanyakan bagaimana kondisinya. Di saat itu Sa'id bin Rabi mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan dia telah mencium aroma-aroma surga seperti itu. Kemudian wafatlah sang Sa'id bin Rabi. Itulah yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit pada saat perang Uhud. Namun pada saat perang Khandaq, Zaid bin Sabit itu sudah berbeda posisi. Kalau pada saat perang Badar tidak diizinkan ikut, pada saat perang Uhud diizinkan ikut namun mengisi posisi seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau pada saat perang Khandaq itu Zaid bin Sabit sudah mengemban tugas seperti layaknya muzahid. Di saat itu Zaid bin Sabit itu ikut dalam menggali parit, karena kan perang Khandaq, perang parit seperti itu, menggali parit layaknya mujahid-mujahid lain. Dan di saat itu Rasulullah mengatakan bahwa Zaid bin Sabit ini adalah sebaik-baik dari anak muda yang ada pada saat itu. Kemudian setelah perang Khandaq, Zaid bin Sabit juga terlibat dalam perang Yamamah. Perang yang sangat mengkhawatirkan bagi kita karena pada saat itu memang perang Yamamah ini dipimpin oleh Abu Bakar. Pada saat itu dalam perang Yamamah yang melawan Musailamatul Kadzdzab, sang nabi palsu seperti itu, karena ada fanatisme jadi mereka memeranginya. Di saat itu banyak hafiz-hafiz yang syahid pada saat itu. Dan bahkan Zaid bin Sabit yang juga seorang hafiz pada saat itu memberikan pengorbanan dirinya namun tidak sampai tewas, hanya
terkena anak-anak panah saja seperti itu, hingga Zaid bin Sabit masih selamat. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq juga memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk segera mengumpulkan Al-Quran seperti itu, karena banyak penghafal Quran itu yang tewas pada saat perang Yamamah seperti itu. Ketika cucu dari Rasulullah SAW wafat, Zaid bin Sabit juga beserta dengan Rasulullah, karena memang Zaid bin Sabit ini juga sekretaris dari Rasulullah ya, sudah kita sebutkan tadi. Jadi memang di setiap kegiatan, di setiap peristiwa yang terjadi itu Zaid bin Sabit ini selalu eksis. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat dan Zaid bin Sabit berusia di kisaran 20 tahunan. Nah, ada suatu peristiwa yang namanya itu Sa'idah Bani Saqifah. Ya, peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Terbalik. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Di saat itu banyak golongan-golongan dari kaum Ansar itu meminta agar banyak ataupun meminta agar pimpinan ataupun komando dari Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dari kaum Muhajirin dan juga ada dari kaum Ansor seperti itu. Nah, di saat itu setelah banyak perbincangan, banyak usulan dari kaum Ansor, pada akhirnya Zaid bin Sabit itu berdiri dan mengatakan seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari kaum Muhajirin seperti itu. Jadi yang menjadi pemimpin dari umat muslim itu ataupun agama Islam itu adalah dari kaum Muhajirin, dan kita kaum Ansor ini selayaknya seperti melayani Rasulullah, kita juga harus melayani para pemimpin-pemimpin kita. Jadi setelah peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ini, diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dalam keterangan Khulafaur Rasyidin, kita mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi khalifah pertamanya. Dan setelah itu menjabatlah Abu Bakar menjadi khalifah dari umat Islam. Banyaklah yang menentang pada saat itu kan ya. Salah satunya yang saya ceritakan tadi pada saat perang Yamamah, soal Musailamatul Kadzdzab itu, yang banyak penghafal Quran meninggal dunia ataupun syahid pada saat itu. Nah, setelah itu Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran agar bisa disatukan seperti itu, karena kan wahyu udah selesai gitu. Karena memang pada saat Rasul hidup juga, kalau hadis kan nggak boleh dibukuin pada saat itu. Namun setelah Rasul wafat, karena ada ketakutan, kekhawatiran bahwa Al-Quran itu bakalan hilang, makanya di Zaid bin Sabit itu diperintahin Abu Bakar buat ngumpulin Al-Quran. Kemudian Zaid bin Sabit pun mengatakan, itu berat kerjaannya, andai disuruh mindahin gunung mending itu daripada ngumpulin Al-Quran kayak gitu. Pada akhirnya ya Zaid bin Sabit ngerjain juga, dan kemudian mencari Al-Quran itu di pelepah-pelepah kurma, terus dicarilah di tulang belulang, dicariin semua hingga pada akhirnya dikumpulkan, kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, disimpan oleh Utsman. Setelah Utsman juga disimpan kepada Hafsah binti setelah Abu Bakar tadi ke Umar, bukan Utsman, ke Umar. Setelah Umar tadi itu baru disimpan oleh Hafsah binti Umar. Itu dia. Dan pada akhirnya Al-Quran yang kita pegang sekarang itu adalah bentuk yang sudah dikitabkan ataupun yang dibukukan oleh Utsman. Pada saat itu kan Utsman yang ngirimin, jadi Al-Quran yang kita pegang sekarang itu adalah Al-Quran dari Mazhab Utsmani kayak gitulah, Mushaf Utsmani, bukan mazhab, Mushaf Utsmani seperti itu. Nah, jadi memang Zaid bin Sabit ini tadi anak muda, sang pencatat wahyu. Setiap ada wahyu itu dia yang nulisin dia yang nulisin atas perintah Rasulullah juga kan ya, ditulisin di pelepah-pelepah kayak gitu, di batu, di pokoknya di berbagai tempat lah ditulisin seperti itu. Nah, pada saat Umar setelah perang Yamamah, banyak penghafal yang meninggal dunia, yang syahid, kemudian disuruh kumpulin sama Abu Bakar ya kan ke Zaidnya. Nah, setelah itu juga pada saat pemerintahan Umar akhirnya disimpan oleh Hafsah binti Umar. Dan juga sama halnya sama di masa kepemimpinan Utsman juga dibukukan menjadi yang Quran yang kita tahu itu sekarang Mushaf Utsmani.
Umar dan Utsman ini memperlakukan Zaid bin Sabit ini dengan sangat baik. Ketika Umar dan Utsman itu melaksanakan haji seperti itu, kepemimpinan Islam itu diberikan kepada Zaid gitu. Memang Zaid ini anak mudanya itu cerdas, pintar, keren, dan ya sosok yang bisa kita jadikan panutan lah untuk anak-anak muda sekarang. Karena anak-anak muda sekarang kayaknya gimana ya bisa lihat-lihat sendiri lah kan ya. Tapi ya sosok dari Zaid bin Sabit ini bisa kita jadikan panutan untuk kita yang anak-anak muda sekarang. Nah, sama halnya juga setelah itu semua, Zaid bin Sabit ini dijadikan tempat untuk meminta pendapat juga, karena Zaid bin Sabit ini juga seorang ahli faraid. Dialah ahli faraid dan juga bacaannya itu sama dengan yang bacaannya Utsman. Bacaan Utsman itu sama bacaan Zaid itu kalau Al-Qur'annya sama, nggak ada bedanya gitu. Nah, itu dia cerdasnya seorang Zaid bin Sabit ini. Pada akhir hayatnya kita mengetahui bahwa Zaid bin Sabit ini wafat pada tahun ke-54 Hijriah. Berarti tadi itu lahirnya 11 Hijriah, wafatnya 11 sebelum Hijriah, dan wafatnya itu di tahun 54 Hijriah. Berarti umurnya itu sekitar 54 tambah 11 itu berarti 54 tambah 11 itu 6 salah. Zaid bin Sabit itu wafat tahun 45 Hijriah. Jadi 45 tambah 11 itu 56. Berarti sekitar 60 tahunan gitulah umur ataupun usia dari Zaid bin Sabit. Jadi memang Zaid bin Sabit ini layak untuk ya kita jadikan contoh, karena memang seorang anak muda yang bisa diandalkan kayak gitulah. Saat Rasul wafat kan Zaid bin Sabit tadi itu usianya masih 22 tahun ya. Nah, di usia 22 tahun udah bisa ngasih pendapat kepada kaum Ansor, karena kan tadi udah kita ceritain saat Rasul wafat banyak pergejolakan. Jadi kaum Ansor minta ada pundak kepemimpinan Islam itu ada dibagi dua, ada dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor kayak itu. Tapi Zaid bin Sabit bisa ngatasin itu semua dengan ngatain ya udah pimpinan kita itu dari Muhajirin, kita ini kaum Ansor pelayan, karena Rasul itu dari Muhajirin. Jadi kita ini selayaknya melayani Rasulullah gitu. Bisa disatuin loh. Kita yang anak muda sekarang udah ngelakuin apa gitu kan ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja cerita kita dulu mengenai sosok Zaid bin Sabit, sang pencatat wahyu. Nah, Zaid bin Sabit ini kan udah kita kasih tahu tadi ya, kalau Zaid bin Sabit ini juga seorang yang cerdas, menjadi sekretaris dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini nih, kalau waktu Rasulullah itu berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi kan bahasanya bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani juga berkomunikasi dengan orang-orang lain yang ada itu juga saya tahunya berbahasa Suryani. Zaid bin Sabit ini pintar loh, pintarnya gini. Untuk menguasai bahasa Ibrani aja Zaid bin Sabit ini cuman butuh waktu setengah bulan aja. Dan untuk menguasai bahasa Suryani itu Zaid bin Sabit hanya butuh sekitaran 17 hari. Men, kita nguasain satu bahasa aja, bahasa Inggris lah ya. Udah belajarnya mulai dari SD sampai sekarang ngomongnya masih yes no aja, belum lancar. Tapi Zaid bin Sabit bisa. Itu bisa kita jadiin bisa kita jadiin contoh bahwa betapa mulianya sahabat-sahabat, betapa cerdasnya mereka, para sahabat ataupun para pemuda-pemuda di zaman Nabi itu. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga kita udah ceritain kan, banyak pemuda-pemuda yang prestasinya banyak. Usama yang menjadi seorang komandan pasukan termuda, Mus'ab yang menjadi duta pertama Islam gitu kan, dan pemuda-pemuda lainnya. Jadi ya seorang Zaid bin Sabit ini sekretaris Rasulullah yang mencatat wahyu, muda dan cerdas. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu cerita kita mengenai Zaid bin Sabit. Semoga menambah pengetahuan kita mengenai Islam dan pemuda-pemuda yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya setidaknya kalau kita nggak bisa seperti mereka ya berupayalah. So what we can do ya let's do lah. Dari sekarang jangan ditunda-tunda lagi. Sekian aja dulu, terima kasih udah terus ngedengerin kita dan belajar bersama kita di sini. Maaf kalau ada kesalahan kata dan ada kata yang nggak enak kayak gitu kan ya.
Kalau ceritanya mundar-mandir kayak itu bolak-balik nggak teratur ya sorry aja, karena kita juga ceritanya mundar-mandir gitu kan ya. Terima kasih sudah terus mendengarkan kita dan sampai jumpa di pemuda-pemuda lainnya akan kita diskusikan bersama. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.